Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pak, kami dari Universitas Pelita Bangsa dari kelompok 4 Prodi Manajemen, kami ada tugas dari Pak Catur untuk mewawancarai cara berkepemimpinan di dalam manajemen gitu Pak. Itu untuk bertujuan agar kita kedepannya bisa mengetahui gimana cara kepemimpinan dalam suatu perusahaan gitu Pak. Untuk sebelumnya saya mohon izin Pak, boleh perkenalkan Bapak lebih dahulu Pak. Pertama nama saya itu Teguh Susanto. Kalau aslinya kan bisa dilihat ngomongnya itu kan medok ya, Iya, orang orang Jawa, Jawa. Jawa kapak. Terus apa lagi ya? Ya, nama instansinya Bapak. kalau boleh tahu apa? Oh, Sama jabatannya. oh gitu. Iya, Iya. Ibu. Nah, sekarang posisinya ya saya kerja PT Duta Persada Teknik. Kalau Bapak ini kan perjalanannya panjang sekali ya Pak ya. Kalau boleh diceritakan nggak Pak, awal-awal Bapak memulai karirnya gitu Pak? Panjang mas. Ya ceritanya gini ya, gini aja yang simple. Lulus sekolah saya terus terang mau kuliah kayak sampean ini adik-adik gini kan saya nggak bisa apa ya karena orang tua nggak mampu kan gitu. Sebetulnya saya pengennya kuliah karena ada adik sepupu saya kuliah, kakak sepupu saya kuliah, kenapa saya nggak bisa kuliah sendiri gitu kan. Akhirnya saya tuh ke Jakarta ikut kakak saya. Akhirnya saya dari Tuan Batu tuh tukang sulit bangunan 1 tahun tuh dari 2008 sampai 2009. Baru saya bulan Juni 2009 saya bisa masuk kerja di PT KNK. PT KNK sebagai operator, terus sebagai quality, terus jadi engineer. Selama 9 tahun saya keluar. Keluar saya pindah ke PT Sinua. Karena mungkin keluarnya ya faktor ekonomi mungkin waktu itu kan. Kalau nyaman udah nyaman, tapi kan saya nggak mau istilahnya kerja nyaman tapi ekonominya masih itu gitu kan dari situ. Tapi sebelum keluar saya berpikir kemungkinan nanti juga akan kejadian seperti saya. Mungkin sekarang saya masih muda, saya masih produktif, saya masih dipakai gitu kan. Nah mungkin nanti saya setelah tua dan saya lagi perlunya banyak uang untuk mungkin biaya anak saya sekolah, karena saya kan nggak mau saya bapaknya nggak sekolah, saya nggak mau anak saya juga nggak sekolah gitu. 2012 saya udah bikin bendera, bikin nama perusahaan doang, tapi belum ada kerjaannya waktu itu baru ya. Jadinya saya cuma itu aja, mikirnya cuma situ. Apa motivasi Bapak atau inspirasi Bapak yang sangat berpengaruh bagi Bapak hingga sampai sekarang perjuangan? Motivasinya saya, gimana saya caranya nanti tua anak saya sekolah bisa biayain, itu aja. Hanya itu aja yang saya pikirin. Kalau saya hanya mikirin saya senang-senang sekarang gitu, saya pikirin
hidup saya juga istilahnya saya yang penting bisa cari uang lah buat masa depan anak-anak saya gitu aja. Motivasinya itu aja, saya pikirin hanya itu. Kalau saya hanya mikirin diri saya pribadi, ya mungkin saya nggak usah kerja keras aja lah. Saya cuman mungkin istilahnya saya punya motor ngojek aja kan bisa istilahnya kan. Tapi yang saya pikirkan kan hanya nanti keluarga saya. Keluarga saya ke depannya bagaimana itu seperti aja. saya gitu ya. Iya, jangan sampai nggak sekolah seperti saya gitu. Apa tantangan terbesar yang pernah Bapak alami selama merintis perusahaan ini? Kalau untuk tantangannya ya waktu kita baru-baru ini aja, baru memulainya usaha itu. Jadi benar-benar karyawan masih sedikit, mesin masih sedikit, sedangkan kita order udah mulai banyak gitu kan. Gimana caranya biar kepuasan pelanggan on schedule gitu kan. Caranya gimana ya itu tantangannya ya saya nggak pulang-pulang nungguin aja di PT. Kita kan baru di dunia mungkin manufaktur itu ya itu banyak orang yang bohongin gitu kan. Kerjaan udah selesai, tahu-tahu PO-nya nggak keluar, orangnya kabur gitu kan. Ya itu dulu yang seperti itu yang benar-benar buat pelajaran kita lah istilahnya. Apa sih Pak rahasia sukses dalam memimpin di perusahaan tersebut? Tipsnya tuh? Kalau saya sendiri ya untuk ya sukses sih belum. Ya cuman ya sudah bersyukur lah sudah kondisinya seperti ini istilahnya. Ya saya hanya yang saya punya kan cuma kerja keras doang. Kalau Konsisten gitu ya? Ya kerja keras doang intinya. Karena yang kita punya kan cuma itu. Waktu itu kan skill kita nggak punya. Karena saya baru kerja aja kan cuma jadi engineering gitu kan. Ya itu kerja keras nggak pulang-pulang gitu kan. Yang penting istri juga tahu, keluarga tahu kita tuh benar-benar kerja gitu kan. Bagaimana strategi Bapak dalam memotivasi dan komunikasi sebelum mengambil keputusan terhadap karyawan, Pak? Bilang begini ke karyawan, karena saya juga kan pengalaman jadi karyawan juga kan. Saya dulunya dari karyawan, benar-benar dari nol gitu. Nah, ya saya cuman kalau mau kerjanya harus benar, nggak usah mikirin. Kalau saya ya prinsip saya dulu, saya nggak pernah masalahin masalah salary, masalah apa. Kalau pun kerja bener, kita bener kan harus nanti kan otomatis kan pasti atasan melihat. Kalau itu nggak ada peningkatan buat kamu ya kamu harus punya usaha gitu kan. Kalau jadi karyawan kewajibannya apa ya kamu ikutin kewajibannya. Kalau mau usaha ya silahkan. Usaha saya maunya juga kalau kamu keluar dari perusahaan saya tapi masih kerja sama orang kan sama aja, masih dalam lingkupan kamu masih sebagai karyawan. Saya maunya kalau kamu keluar, saya nggak mau kamu perusahaan lain, tapi saya maunya kamu tuh punya usaha sendiri gitu. Bilangnya seperti itu. Pak, apa saja langkah-langkah yang dilakukan secara bijak oleh Bapak selaku pemimpin jika menghadapi kegagalan dalam pengambilan keputusan? Kalau seperti itu sih saya ya istilahnya hanya melihat yang penting perusahaan jalan lancar, nggak ada masalah apa-apa. Kalau saya kan maunya seperti itu, tapi kalau ada masalah itu ya saya panggilin semua aja ya user yang pakai HRD. Karena kita kan sistemnya kekeluargaan ya. Kalau maunya seperti apa, masih bisa diperbaiki apa enggak. Kalau misalnya dari user udah nggak mau dipakai, udah nggak mau nasehatin lagi ya dibalikin ke HRD pun ya pasti ngikutin sama yang mau pakai gitu. Akhirnya ya harus semua. Kalau sudah semua fix, oke, misalnya ada karyawan ini sudah tidak bisa diperbaiki, ya udah mungkin diganti sama yang baru gitu. Kalau masih bisa itu ya harus ada yang kasih
Ini nanti yang tanggung jawab siapa sama karyawan ini kalau masih ada masalah lagi, gitu aja. Bagaimana Bapak menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan di berbagai situasi yang berbeda, Pak? Kalau saya sih selama ini ya, kalau ada seperti itu, istilahnya kalau ada yang istilahnya jelek gitu ya, dari rumah tuh udah emosi gitu, saya harus A misalnya gitu kan, ya saya usahakan sampai kantor ya seperti tadi itu, paling minum dulu, duduk-duduk dokter, ya paling saya panggil lagi itu. Kecuali kalau pekerjaan, masalah pekerjaan ya saya mungkin profesional. Kalau ada pekerjaan yang salah ya saya mungkin marah kan. Apa sih harapan terbesar Bapak terhadap karyawan sama perusahaan Pak ke depannya? Kalau harapan saya sama karyawan sih, ya saya harapannya semua karyawan saya tuh bisa sejahtera semua gitu kan, bisa bersinergi sama kita gitu kan, karena prinsip saya kan perusahaan itu perusahaan kecil lah, perusahaan yang mengutamakan kekeluargaan. Kalau karyawan sejahtera, otomatis kan saya juga sejahtera, karena saya nggak mikir, istilahnya saya nggak mikir saya harus sejahtera dulu baru karyawan, itu kan ya, saya harusnya ngebalikkan, karena mengutamakan yang penting karyawan semua gajian dulu, baru ada sisanya berapa ya, yang mungkin saya baru gajian kan gitu. Kalau karyawan mau keluar ya saya maunya karyawan saya ya harus mungkin bisa seperti saya. Kalau untuk perusahaan saya maunya sih ya perusahaan ya kita tambah besar, tambah maju bersama kan gitu. Karena kalau perusahaan maju otomatis kan ya karyawan juga maju gitu. Baik Pak, jadi apa masukan, saran atau harapan Bapak dari mahasiswa seperti kita ini buat di masa yang akan mendatang Pak? Kalau saran saya ya, karena saya ada nggak pernah ngerasain kuliah gitu ya, saya sarankan kayak sampean itu kan udah bisa ya mengatur waktunya dari karyawan sekalian jadi mahasiswa, itu kan itu sesuatu yang mungkin kalau saya bilang itu hebat, karena saya sendiri nggak bisa ngalamin seperti itu gitu kan, sambil kerja itu kan yang hebat. Cuman kan yang saya saranin ya, pertama kalau saya sendiri, saya pribadi itu adalah ya masih berbakti sama orang tua, itu aja, karena udah tahu kalau cari uangnya akan susah gitu kan, untuk cari uang susah buat bayar kuliah gitu kan, makanya ya biar cepet-cepet selesai, nanti kan di pikirannya ya harus cepet-cepet selesai kuliahnya, jadi kuliah yang benar, kerja itu jadi benar gitu kan. Kalaupun jadi karyawan ya jadi karyawan yang baik lah istilahnya gitu ya, yang fokus terhadap kerjanya, buat keluarganya gitu. Jangan cuman pikirnya yang penting kerja dapat gajian gitu kan. Harus punya, pastilah harus semua punya tujuan gitu. Kalau mau usaha ya jangan banyak berpikir, tapi lakukan gitu kan. Jangan saya mikir-mikir dulu, rencana akhirnya nggak jadi gitu. Ditekadin tapi ya dipikirin juga gitu. Harus dipikirin dulu, dikerjakan ya. Insya Allah bisa. Pak, demikian wawancara yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kami semua. Apabila selama wawancara ada omongan dari kita semua kekurangan, mohon dimaafkan Pak. Dan kata-kata yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Ya, Atas sama-sama, saya juga terima kasih. Sayonara.